Assalamualaikum Sobat Inspira, apa kabar? Semoga baik ya. Bersama saya Ajeng Kurnia Putri, dalam beberapa menit ke depan akan mengulas informasi terupdate dalam program News Minute. Berita pertama datang dari Mola Art Gallery yang dengan bangga mempersembahkan sebuah program yang dapat menghadirkan beberapa wahana seni sekaligus. Kali ini digelar sejak Oktober hingga 28 November 2023 dengan melibatkan 7 perupa, 7 musisi, dan 7 sastrawan. Peringati Bulan Bahasa dan Sastra Indonesia yang jatuh pada Oktober, Mola Art Gallery mempersembahkan sebuah pameran bertajuk Merupa Kata yang berlangsung sejak bulan Oktober hingga November, menghadirkan karya-karya puisi penyair Indonesia yang direspon oleh seniman perupa. Dengan melibatkan 7 musisi, 7 sastrawan, serta 7 perupa, karya-karya ditunjukkan dengan luar biasa lewat media lukis serta instalasi. Anton Susanto selaku ketua pelaksana acara mengungkapkan kebanggaannya terhadap karya para seniman yang terlibat dalam pameran Merupa Kata. Diakuinya, proses yang telah dilalui cukup panjang dengan ide kreatif dan penciptaannya para seniman mampu menghadirkan karya yang impresif dalam respon puisi pada program Merupa Kata. Alhamdulillah sih, walaupun kita sangat berjauhan, terus masing-masing seniman juga punya kesibukan gitu ya. Tapi komunikasinya berjalan, bahkan hasilnya bisa kita lihat di sini sama-sama, semuanya juga memberikan kejutan lah. Adapun para seniman yang telah sangat antusias berkontribusi dalam program Merupa Kata yaitu Acep Jamjam Nur, Ekmub, Ahmad Faisal Romdianto, Rudi Estedarma, Tina Nur Ajija, dan Utami Gozali. Salah seorang seniman asal kota Bandung, Rudi Estedarma, mengatakan dirinya merespon naskah karya Sasrani Rehan Dewanto dengan judul Quintet. Karya itu terjadi atas tawaran dari kurator untuk menerjemahkan karya puisinya Nirwan Dewanto, Quintet. Nah, tentu saja seperti biasa, seorang seniman itu akan melakukan riset, mempelajari, membacanya berulang-ulang sehingga dapat esensi dari apa itu konteks atau konten puisinya Nirwan Dewanto. Dari Kota Bandung, tim Inspira TV melaporkan. Ratusan mahasiswa Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta atau UCY di wisuda, penampilan tari Antekan Ayu memeriahkan kelulusan para mahasiswa dan mahasiswi yang diharapkan dapat ikut berperan untuk menghadapi berbagai persoalan bangsa secara solutif. Sebanyak 153 mahasiswa yang berasal dari 5 fakultas, yakni Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Agama Islam, Fakultas Teknik, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini dinyatakan lulus dan mendapat gelar Sarjana Strata 1 atau S1. Digelar di sebuah hotel di Kabupaten Sleman, para wisudawan Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta atau UCY ke-42 tahun ajaran 2022-2023. Selain dituntut menjaga nama baik alma mater, para wisudawan diharapkan dapat ikut berperan untuk menghadapi berbagai persoalan bangsa secara solutif. Salah seorang alumni UCY, Muhammad Nabawi, berharap seluruh wisudawan bisa segera mendapatkan pekerjaan. Lebih lanjut, Nabawi juga berpesan agar seluruh wisudawan dapat ikut berperan untuk menghadapi berbagai persoalan bangsa secara solutif, mampu membawa diri di tengah masyarakat, serta mampu menjaga nama baik alma mater kampus dimanapun berada. Dengan iringan doa, mudah-mudahan ke depan bisa menghadapi hidup ini lebih solutif dan bisa membawa diri di tengah-tengah masyarakat. Dan yang paling penting adalah menjaga alma mater Universitas Cokro Aminoto dimanapun adik-adik yang sedang wisuda ini berada. Meski dikenal sebagai kampus bernafas Islam, namun kampus UCY memiliki kelebihan, di mana setiap lulusannya selalu dibekali wawasan kebangsaan dan kebinekaan. Bahkan, mahasiswanya pun berasal dari berbagai daerah dengan latar belakang yang beraneka ragam. Meski merupakan kampus Islam, namun memiliki mahasiswa dengan bermacam latar belakang agama, sehingga setiap lulusannya tidak hanya memiliki kemampuan akademik, namun juga karakter kebangsaan yakni nasional religius. Dari Kota Yogyakarta, tim Inspira TV melaporkan.
Polres Tasikmalaya Kota berhasil menciduk 2 pelaku pencurian dengan pemberatan yang beraksi di beberapa TKP wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota. Uang hasil kejahatan digunakan para pelaku untuk membeli 2 unit sepeda motor. Unit Reskrim Polsek Indihiyang dan Polres Tasikmalaya Kota berhasil mengamankan 2 orang pelaku pencurian dengan pemberatan yang beraksi di wilayah Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya. D dan R merupakan 2 anggota komplotan rampok yang beraksi menyasar toko kelontongan dan perumahan di wilayah Kota Tasikmalaya. Salah seorang pelaku D merupakan residivis kasus yang sama. Kepada penyidik, pelaku sempat berdalih bahwa uang hasil rampokan akan digunakan untuk menikah. Namun berdasarkan hasil penelusuran, uang hasil kejahatan digunakan pelaku untuk membeli 2 unit sepeda motor. Kedua komplotan rampok ini berhasil menggondol uang tunai 130 juta rupiah lebih dari 3 tempat berbeda. Dari hasil kejahatan tersebut, kemudian berhasil tersangka raup keuntungan sejumlah 110 juta rupiah. Yang dipergunakan oleh kedua tersangka ini kemudian melakukan kebutuhan yang bersangkutan, memenuhi kebutuhannya, dan melakukan hal yang sifatnya foya-foya. Dari hasil kejahatan para pelaku, polisi amankan barang bukti sepeda motor serta alat kejahatan. Akibat perbuatannya, pelaku terancam kurungan 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, tim Inspira TV melaporkan. Berita penutup perjumpaan kita hari ini datang dari Yayasan Darul Hikam yang menggelar Education Fair 23 yang dilaksanakan di SMA Darul Hikam, Jalan Supratman, Kota Bandung. Education Fair bertema For the Future, Competence, Confidence, Caring, Connection, and Character ini mendatangkan 15 perguruan tinggi favorit sebagai acuan bagi para siswa untuk memilih tahap pendidikan selanjutnya. Berlokasi di SMA Darul Hikam, Kota Bandung, ratusan siswa tampak antusias mengikuti rangkaian acara Education Fair 23. Bertema Competence, Confidence, Caring, Connection, and Character. Dalam kegiatan ini, Ketua Yayasan Darul Hikam yang juga anggota Komisi 10 DPR RI, Sodik Mujahid menuturkan, Edu Fair ini memberikan kesempatan bagi para siswa untuk mendapat wawasan dan pengetahuan lebih dalam menentukan pilihan. Oleh karenanya, dalam Education Fair 23 Darul Hikam ini menghadirkan 15 perguruan tinggi favorit bertaraf internasional yang telah menjalin kerjasama dengan Darul Hikam. Salah satu siswa mengaku senang dengan digelarnya Edu Fair ini karena menambah ilmu dan bisa menentukan pilihan ke jenjang selanjutnya. Manfaatnya sih dari Edu Fair kita bisa nyiapin program apa yang harus kita bikin buat kedepannya biar kita bisa masuk universitas yang kita mau. Terus dari sini kita juga kenal banyak teman-teman dari satu DH atau luar DH juga biar tambah relasi kita. Acara ini mudah-mudahan nih anak-anak selain mendapatkan wawasan, yaitu mereka akan terarah bagaimana sih untuk fase berikutnya setelah lulus dari SMA itu. Pada kegiatan ini dihadirkan sejumlah pembicara dari pakar pendidikan dan kampus-kampus ternama, termasuk dari Kanada yang memaparkan proses dan tahapan dalam meraih impian di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan. Demikian Sobat Inspira berita terupdate hari ini. Saksikan informasi terupdate lainnya bersama saya Ajeng Kurnia Putri hanya di Inspira TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.